Tidak ada program yang salah. Kalau program gagal ya, tapi salah tidak. Kurang berhasil tidak kan gitu. Nah, kegagalan itu nanti menjadi evaluasi. Welcome to VIP Virtual Ilin Podcast. Nah, yang ingin kami tanyakan lagi, sekarang itu kan di Ilin Pasca sudah ada banyak banget organisasi. Yang paling utama yang menaungi semua organisasi itu ada Oskem. Terus di bawah Oskem ada Orkes, ada PRM, ada NA, ada FANA, DLL, dan lain sebagainya, dan lain-lain itu DLL. Nah, mungkin yang ingin kami tanyakan ketika DLL kok dan lain sebagainya dan lain-lain. Ya itu, kami balikan dan lain-lain. Yang ingin kami tanyakan itu ketika waktu atau zaman jenengan jadi kepala daerah, apakah sudah ada organisasi apa belum? Entah itu organisasi apa aja. Belum ada. Belum ada. Yes. Ada itu dimulai dari Ustadz Hanifum itu. Ustadz Hanifum. Muncul ITQ, Orkes, ITQ, Orkes, Oskem. Kalau nggak salah di daerah Ustadz Hanifum. Jadi daerah Ustadz Hanifum. Kepala daerah setelah jenengan. Walaupun yang membentuk saya lah. Bukan sombong. Ini sejarah ini. Walaupun yang membentuk saya. Jadi saya kan saat itu diangkat jadi Departemen Pendidikan. Sebetulnya itu keren sama Ustadz Hanifum. Ustadz Hanifum Pendidikan Pusat, saya kepala daerah. Terus ditukar saya di Pendidikan Pusat, Ustadz Hanifum di kepala daerah. Dan itu ya tadi membuat pikiran kami mati lah. Maka keseharian saya itu ada di Pasca. Keseharian saya ada di Pasca. Maka pemikiran saya lebih saya arahkan untuk pembangunan atau program-program yang ada di Pasca. Nah, Pasca saat itu kan awalnya di tempat Makwa ini ya. Makwa itu kan kamarnya kecil. Buat piket itu paling bisa. Ayo piket, ya ambil nasi misalnya. Karena kecil, sedikit. Setelah berpindah ke yang sekarang di tempat Putri itu, yang dulu kantor pusat, itu kemudian kan banyak kamar itu. Terus daerahnya luas. Piket tidak bisa dikontrol. Misalnya gini waktu duha, ayo duha, sholat duha, nanti masuk kamar-kamar. Gak duha, piketan, gak duha, piketan. Nah kalau satu kamar piket 7, kalau ada 6 kamar, yang piket sudah berapa? Banyak kan gitu. Piket semua. Maka saat itu kami gini. Dan saat itu ada fenomena seperti ini. Banyak anak yang masuk ke dalam. Terus tujuannya ngambil barokah. Anak masuk ke kebersihan, tujuannya ngambil barokah. Saat itu saya punya pemikiran lain. Pemikiran saya itu untuk mengambil barokah tidak harus jadi dalam, untuk mengambil barokah tidak harus jadi kebersihan. Selama kita walaupun tanpa status memberikan yang terbaik untuk pondok pesantren, maka kita dapat barokah. Misalnya saya tidak kebersihan, tapi saya ketika mau sholat nyapu terus, maka saya dapat barokah. Walaupun status saya bukan kebersihan. Sama-sama membersihkan. Kan seperti itu. Jadi orang dulu itu selalu terpaut dengan status. Nek dalam barokah, nek kebersihan barokah, nek orang nanti tidak terpaut dengan pengen punya pangkat. Ya enggak, wong kebersihan kok pangkat apa ya. Enggak ada bisa. Nah, kemudian kami ya dimuncul dari tadi piket, terus tadi ada mengenai tentang status yang gitu. Nah, terus kami memunculkan ide satu, membentuk sebuah organisasi yang berurusan dengan kebersihan dan dia santri bukan pengurus. Kalau kebersihan dalam kan pengurus, santri bukan pengurus. Dalam artinya apa? Nek santri kan masih bayar syariah full. Nek pengurus kan mungkin ada yang tidak atau ada yang separuh lah. Tapi nek santri kan bayar syariah full. Dan itu nanti tugasnya adalah membersihkan seluruh area pasca ketika nanti pasca sedang melaksanakan sholat duha. Jadi tidak mengganggu kegiatan.
anak pada sholat semua, kita bersih. Lah, maka jadilah solusi dari dua permasalahan tadi. Yang satu, gini, anak masih bayar syariah, kemudian dia ikut bersih-bersih, bahkan seluruh pasca. Kalau kita bandingkan, sama-sama bersih-bersih, sama-sama kebersihan. Yang satu bayar syariah, yang satu tidak bayar syariah. Kita kira lebih barokah mana? Barokah yang bersih-bersih plus membayar syariah. Ya saya nggak jawab ya, itu urusan kalian yang jawab. Secara pemikiran manusia. Secara logika loh ya. Kalau secara mungkin nanti terkait dengan ikhlas dan tidak kan tidak tahu saya. Ikhlas masalah belakang. Yang ini secara logika saya. Adapun kalau kalian punya logika yang berbeda terserah kan gitu. Nah, terus kemudian ini juga menjadi solusi dari ketika banyaknya anak yang piket di waktu duha. Jadi hanya 10 anak atau 15 anak yang membersihkan seluruh area pasca. Jadi tidak perlu piket. Akhirnya mereka bersih-bersih terus setiap hari. Dan kita juga kenal kalau kita ngobrol. Oh ini orkes, ini tidak, ini orkes, ini tidak. Jadi secara ngobrol kan mudah. Jadi kalau mungkin ada organisasi yang pertama yang muncul yaitu orkes, organisasi kebersihan. Ketika langsung ditunjuk, kamu jadi orkes, apa ada pendaftaran? Tidak ada pendaftaran. Saat itu saya punya kumpulan, jadi di paving pojok itu saya punya kumpulan geng sendiri dengan anak-anak ya, sambil ngobrol-ngobrol perbincangan tentang orkes itu. Akhirnya, ayo kita bentuk orkes, oke. Kita izin ke ketua pondok, deal sudah diperbolehkan. Waktu itu ketua pondoknya Ustaz Anas. Terus saya tunjuk Ustaz Lukman jadi ketua orkes. Maka dia kayaknya ketua orkes pertama itu. Jadi Ustaz Lukman yang ketua orkes pertama itu. Jadi itu ada di era Ustaz Anipum. di kepala Kepala daerah Ustaz Anipum. Walaupun ini ide saya loh. Terus kemudian saat itu apa ya? Ini permasalahan tentang organisasi pertama sudah beres ya? Iya. Itu munculnya organisasi pertama yang terbentuk itu adalah orkes. Terus kemudian seiring ini masuk ke cerita tentang ITG sedikit. Jadi waktu itu kan kita tesnya 3 bulan. 3 bulan. Tes, kalau naik. 3 bulan tes, naik kan itu. Tanpa melihat dia setorannya selesai atau tidak. Saya ngaji toharoh. Saya setorannya masih cuma 5 halaman, belum khatam misalnya, belum khatam. Tapi ternyata saya tes 3 bulan lulus, maka saya naik, ganti setoran ke Ubudiyah. Gitu. Nanti Ubudiyah baru separuh, naik lagi ke Mu'amalah. Jadi saat itu setoran tidak ada yang selesai. Kan gitu. Akhirnya kami berpikir, iya caranya supaya anak ini bisa menyelesaikan setorannya gitu. Tanpa terikat dengan waktu 3 bulan itu. Kalau kita ngejar 3 bulan itu kan waktu yang sebentar ya. Sedangkan yang disetorkan itu kan banyak. Ada mu'in, ada qorib, ada mutasor. Mau 3 bulan itu susah. Belum nanti ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Akhirnya saat itu, ini pernah saya ceritakan di waktu ada itu Lisbon. Apa? Lisbon ya. Waktu ada Lisbon itu. Jadi kami ngodak-ngodak saya untuk membentuk sebuah organisasi yang mengurus setoran. Jadi saat itu saya berpikir untuk programnya sederhana, bahwa setoran harus selesai. Kalau dia naik Ubudiyah tapi setoran toharohnya belum selesai, tetap menyelesaikan setoran toharohnya, baru nanti bisa naik ke setoran Ubudiyah. Itu kan. Kemudian kita harus membentuk nama kan. Nama. Saat itu saya memunculkan nama itu setoran next school. Yes. Malam sekolah. Iya, sekolah apa? Sekolah malam. Sekolah setoran next school itu nek bahasa apa?
Sekolah setoran malam lah. Sekolah setoran malam. Setoran malam. Tapi ini belum dipublikasikan. Hanya sebatas perbincangan. Kemudian saya memunculkan nama ganti lagi menjadi setoran manajemen. Setoran manajemen. Setoran manajemen. Manajemen keuangan. Atau manajemen setoran lah. Karena saya itu setorannya sudah dimanage dengan baik. Untuk kelas 1 nanti kan dihitungkan mutasornya, terus Fathul Qorib itu halaman 1 sampai 11. Kan seperti itu. Untuk yang toharoh itu. Nanti kalau mu'in seperti ini sudah ada rincian-rincian halamannya, sudah termanage dengan baik, maka namanya setoran manajemen. Terus kemudian saya pikir kembali untuk mengarabkan setoran manajemen. Kalau manajemen kan tidak salah kan idaroh kan ya. Terus setoran kan takdimil kiroah. Kita buat idaroh takdimil kiroah, manajemen setoran. Terus diambil singkatan dari masing-masing kata menjadi ITQ. Saat itu saya menunjuk ketua ITQ pertama yaitu Ustadz Misbahul Munir. Iya, kalau ITQ-nya kepalanya Ustadz Misbahul Munir, berarti ini ada di zaman Ustadz Hanifun. Ada di zaman Ustadz Hanifun. Itu mengenai tentang ITQ. Terus ini kemudian tentang OSCAM. Jadi saat itu pasca sering mengadakan acara kayak seperti ini kan, sering mengadakan acara. Tapi kepedulian pengurus terhadap acara itu kurang. Paling hanya 1-2 orang yang ngurus acara, yang lain paling cuma hadir selesai pulang. Yang kepedulian itu kurang. Dan saat itu saya pribadi ingin membentuk sebuah organisasi semacam OSIS. Kalau di sekolah namanya OSIS. Nanti kalau di pasca saya belum ada namanya, tapi saya ingin membentuk sebuah organisasi semacam OSIS untuk pasca. Kemudian kita ada acara wisuda muhotim itu, ada muhotim. Setelah muhotim saya dapat masukan. Jadi saat itu Kang Rahmat Maulana Wibowo itu sebagai keamanan pasca itu mengusulkan seperti ini. Bagaimana kalau kita membentuk organisasi yang kayak anak-anak saja? Jadi nanti kayak muhotim itu yang ngurusin anak-anak. Ustadz-ustadznya kasihan, kecapean gitu. Dan untuk muhotim wisuda itu yang ngurusi anak kita buat organisasi aja. Dan jadi sinkron. Saya punya pemikiran dan punya usulan kan gitu. Ya bagus itu. Akhirnya kemudian kita bentuk pemilihan ketua, tapi namanya saat itu belum OSCAM. Pemilihan ketua, pemilihan ketua organisasi. Kemudian terpilihlah yang terbanyak yaitu Ustadz Ainul Yakin dari Madura. Belum ada namanya OSCAM. Belum ada. Ketua organisasi. Masih cuma organisasi saja. Belum ada namanya OSCAM. Tapi sudah ada orgas. Sudah ada orgas, sudah ada ITQ. Terus ini pemilihan kan, pemilihan ketua tadi, organisasi pasca tadi. Itu belum bernama OSCAM. Nah, setelah terpilih oleh Ustadz Ainul Yakin tadi, kemudian dia istikharah kan untuk menentukan nama. Istikharah menentukan nama. Kemudian muncul dia mengatakan kita muncul tadi OSCAM. Organisasi santri pasca AMSI nanti, dan nama itu nama keren kan gitu, OSCAM. Akhirnya disepakati bersama, maka sampai sekarang jadilah OSCAM. Jadi itu 3 organisasi inti. Adapun ke bawah itu hanya cabang. Bahkan yang lama pun dicabangkan ke OSCAM kan, orkes misalnya dicabangkan. Sekarang udah yang di atas berarti OSCAM. Ya OSCAM. Itu tentang cerita OSCAM sama orkes, mungkin masih banyak banget kayak PANA, kayak PFA, kayak NA dan lain-lain kayak IBP, kayak Mas Arin. Nanti kan bisa diceritakan tentang Mas Arin, tentang logonya itu siapa, nanti kan bisa diceritakan. Masih ada logonya. Logonya mana yang logo orang berdiri baca kitab itu? Ada. Mungkin cerita selain orkes dan OSCAM yang paling menarik, organisasi yang paling menarik mungkin ya suka sama dukanya yang paling menarik dari organisasinya. Kalau mau cerita semuanya dari PANA, PMA, terus NA sama yang lainnya semua monggo lah. Tapi dari kami cerita yang paling lucu, menarik dan paling berkesan.
Ini terlalu berat, ini harus lucu, menarik, berkesan. Harus berat. Kadang mungkin menurut orang lain itu lucu dan berkesan, bagi saya tidak mungkin. Yang jelas setelah tiga itu kemudian muncul apa? Ada Kira-kira Fana, enggak, PFA. PFA, Jadi muncul PFA, Pasca Football Association. Association. Jadi saat itu kan giroh kesemangatan dalam bersepak bola itu sudah berkurang. Kesemangatan dalam bersepak bola sudah berkurang. Atau mungkin karena peminat sepak bola sudah banyak, sehingga lapangan Bang Sri itu 40 lawan 40. 40. Itu kan Jadi kan kurang seru kan gitu. Akhirnya kemudian saya melalui tadi anak-anak pasca, peminat sepak bola, kemudian saya rapatkan, ayo kita bentuk organisasi melalui pasca. Nanti kita hadirkan untuk semuanya, kan gitu. Tapi sementara sebatas pasca dulu, kan gitu. Dalam artian itu aslinya kan nyindir pondok sih. Kenapa nggak pondok aja yang menyelenggarakan kan gitu? Aslinya itu. Kan itu kan ide yang menarik, membuat kompetisi. Misalnya sekarang ada piala presiden yang diselenggarakan oleh pondok, kan seru kan gitu. Akhirnya saat itu pasca sepakat membuat PFA, Pasca Football Association, dan timnya hanya 4 karena masih sedikit. Timnya hanya 4. Siapa aja? Gak tahu, saya lupa ya. Pokoknya tim saya, terus timnya Kang Bowo, Ustaz Lukman itu, terus Ustaz Lukman Purdadi, kakaknya Imron. Gak lupa nama-namanya itu. Pokoknya tim itu 4. Jadi tidak bisa home away. Dalam artian tidak hanya 2 kali pertandingan, 4 kali untuk menentukan juara. Jadi ketemu sampai 4 kali. Kalau misalnya musim pertama kan ketemu 1 kali, musim kedua ketemu 2 kali. Karena itu cuma 4, kan berarti main tandingan 3 kali. Akhirnya sampai 4 kali. 4 kali. Kemudian akhirnya diperlebar sayapnya. Ayo kita buka untuk seluruh pondok. Dan akhirnya tidak hanya terbatas pasca saja, tapi melebar seluruh pondok. Ketika waktu pasca tadi 4 itu main di lapangan mana Ustaz? Lapangan besar. Lapangan besar. Di Bang Sri. Ada 2 kompetisi, lapangan besar sama lapangan kecil. Lapangan kecilnya di sini yang sekarang jadi hotel itu. Jadi ada 2 kompetisi, kompetisi lapangan besar, kompetisi lapangan kecil. Karena ada kan gini, supaya 4 tim ini selalu bermain setiap Jumat. Di mana yang 2 main di lapangan Bang Sri, yang 2 main di lapangan kecil. Kan berarti main terus. Nanti besok gantian lapangan besar, lapangan kecil, lapangan besar, lapangan kecil gitu. Jadi ada 2 kompetisi. Nah, kemudian kan terus melebar. Terus sekarang menaungi seluruh pondok. Bahkan yang Pasca Football Association pun kemudian menaungi bulu tangkis. Jadi dari football menaungi bulu tangkis dan ya. Ini kan karena kalian punya perkembangan fasilitas takro kan gitu. Jadi saya katakan pasca itu selalu berkembang lebih baik. Jangan mengatakan pasca yang sekarang lebih buruk daripada pasca dulu, tidak. Bagi saya setiap tahun pasca itu selalu tambah baik. Kenapa? Secara fasilitas itu tambah terus, tambah berkembang. Volley, jadi Football Association aja, Pasca Football Association menaungi volley, takro, bulu tangkis, pingpong. Berapa banyak jenis olahraga. Terus tenis meja itu pingpong. Berapa banyak jenis olahraga yang dinaungi Pasca Football Association PFA. Maka kemarin kan kemudian ada 2 pendapat itu sih yang ingin merubah nama PFA sama orang-orang yang ingin tetap dengan nama PFA kan gitu. Ya itu terserah itu. Kenapa? Karena mau dikatakan Football Association yang dinaungi banyak cabang olahraga kan itu. Tapi yang lain kekeh ini sejarah harus tertulis PFA, mungkin seperti itu. Berarti kan gini, berarti pasca sudah menyumbangkan pemikirannya untuk seluruh pondok pesantren melalui sepak bola, kan seperti itu. Kalau misalnya sekarang piala presiden, berarti dari pondok memberikan kontribusi untuk seluruh asrama kan gitu, atau seluruh
penduduk Darul Falah. Kalau ini pasca memberi kontribusi untuk seluruh pesantren. Jadi kabupaten memberi kontribusi untuk Indonesia, kadang seperti itu. Tentang PFA. Terus setelah terbentuknya PFA, apakah jenengan masih menangin atau enggak? Atau organisasi yang lain? Kayaknya saya masih menangis sampai sekarang, kecuali jika ada organisasi baru. Sekarang ada organisasi baru. Apa namanya? Namanya itu Ibasa. Ibasa. Apa itu? Ibasa itu Iliin Berbahasa. Ada nanti diwajibkan untuk ya masih berjalan lah. Berarti itu hampir sama dengan Javanese Corner dulu. Javanese Corner. Yang mati itu kan. Mungkin mati itu karena ya mungkin masanya enggak pas. Kalau sekarang bisa dibangkitkan dengan Ibasa ya dicoba saja. Tidak ada program yang salah. Kalau program gagal iya, tapi salah tidak. Kurang berhasil tidak kan gitu. Nah, kegagalan itu nanti menjadi evaluasi. Kalau setelah PFA organisasi selanjutnya itu terus kemudian tidak salah itu Lansaba itu. Jadi Lansaba, kumpulan santri harapan bangsa. Sebetulnya untuk membuat Lansaba menjadi organisasi yang masuk di bidang jurnalistik, itu saya dapat namanya dulu. Jadi saat itu saya sering mendengar itu kan ceramah Syed Muhammad bin Alwi Al-Malik itu yang menerangkan tentang Maulid begitu. Di situ ada kata lan sahabat aw la tawahama al-mutawahimun insihaba fadilah di zaman ala hadratul Mustafa begitu. Jadi saya ambil kata lan sahabat, saya ambil lan sahabat. Lan sahabat kata-katanya bagus ini. Kalau disebut apa ya? Kumpulan santri harapan bangsa. Jadi saya punya namanya dulu saat itu. Saya punya namanya. Terus baru saya arahkan. Ini cocoknya buat apa? Ini cocoknya buat apa? Pikir-pikir buat jurnalistik aja. Akhirnya kemudian Lansaba sampai sekarang menjadi organisasi yang menaungi dalam bidang jurnalistik. Jadi kalau Anda punya ide, ungkapkan aja. Kalau punya ide, bisa datangi Lansaba. Enggak, kalau Anda punya ide tentang program atau apa, ya jalani saja. Kalau nanti gagal kan tidak masalah. Gagal urusan belakang. Kan gagal urusan belakang kan gitu. Setelah Lansaba, kemudian tuntas. Ada NA, ada Fana. Ya beriringan itu NA, Fana, terus IPP. Itu terakhir. NA, Fana, mungkin NA dulu daripada Fana. Jadi Nahdlatul Azkiya, mengambil dari istilah Nahdlatul Ulama. Kalau jadi ulama kan harus cerdas kan gitu, maka namanya Azkiya, Zakiyun, cerdas. Nahdlatul Azkiya, kebangkitan cendekiawan. Saat itu mungkin dirasa sampai sekarang bahwa kita itu kurang dalam forum musyawarah kan gitu. Saat itu hanya setoran ngaji, kita untuk forum musyawarah kurang. Maka kita mulai dengan membuat sebuah organisasi yang menaungi dalam bidang musyawarah. Kita namakan Nahdlatul Azkiya. Alhamdulillah kemudian berkembang. Sekarang yang lebih terkenal malah LBMA kan gitu. Karena secara sokongan didukung dari pusat LBMA. Kalau NA kan masih sokongan daerah kan gitu. Tapi yang memulai adanya musyawarah-musyawarah seperti itu adalah dari Nahdlatul Azkiya. Berarti secara pemikiran yang pertama kali ada di Pondok Darul Falah itu dimulai dari Nahdlatul Azkiya. Kemudian berkembang, terutama di era Ustaz Misbahul Munir sebagai ketua Madin ini, kemudian dibentuklah LBMA. Jadi LBMA itu sebetulnya ya bukan program Madin juga. Itu dulu masuk ke program apa? Yang departemen Departemen Literasi. Beliau menjadi Departemen Literasi, kemudian memunculkan istilah LBMA yang sampai sekarang. Bahkan dulu putri yang anti musyawarah, kurang tertarik dengan musyawarah karena tidak ada yang membina kan gitu. Melalui LBMA sekarang putri sudah sering musyawarah. Putri ada musyawarah. Jadi NA juga banyak musyawarah, ada musyawarah
berkelas, ada musyawarah favorit, Nusantara. nanti musyawarah Nusantara, ide-idenya sudah dikembangkan. Maka saya katakan bahwa sekarang lebih baik daripada yang lalu kan gitu. Karena setiap orang punya masanya sendiri-sendiri. Tapi bukan berarti yang dulu itu lebih buruk, tidak. Karena memang era saat ini secara fasilitas, secara kualitas manusianya sudah menjadi yang terbaik gitu. Bagaimana untuk mengembangkan generasi selanjutnya supaya bisa melampaui generasi saat ini. Selanjutnya organisasi Tadi apa masih enak kan? Fana. Fana. Di Fana untuk organisasi yang mewadai terkait seni. Jadi dalam bahasa Arab itu fanun. Cuma kalau kasih nama fanun kurang asik kan gitu. Kasih nama Fana saja biar agak seru kan gitu. Kemudian sekarang kan ngurusi dekor yang berkaitan dengan seni lah. Ada dekorasi, ada mungkin nanti seni lukis, kaligrafi, banyak kan gitu. Jadi dari Fana kan itu. Jadi pokoknya selama ada wadahnya ada Fana, ada NA kan gitu. Nanti isinya itu nyusul. Yang penting ada wadahnya dulu. Nanti isinya itu nanti menjadi nikmat atau tidak itu tergantung nanti. Mungkin tergantung waktu, tergantung tempat. Asal ada wadahnya bisa dikembangkan. Kalau dulu misalnya belum ada Fana, kita dekor kan paling asal-asalan kan gitu. Paling hanya banner kan kalau dulu kan gitu. Kalau sekarang permainan dekornya sudah mulai menggunakan besi ya. Besi, sudah kualitas. Dekor pernikahan aja kalah kok. Lebih bagus dekor naskah kalau acara kan. Jadi, dan itu kan tanpa ada pelajaran seni kan? Otodidak kan. Berarti kan lebih baik. Mempunyai kru sendiri. Kalau nggak bisa ya bukan kerusakan. Terus kemudian saat itu di era kepala daerah Ustadz Misbahul Munir saya usulkan munculkan 3, Iliin Budi Pekerti, terus Javanes Corner, terus Alam Taro, tidak salah. Alam Taro. Terus Mas Ari nanti. Nah, jadi nggak tahu kalau sekarang IBP masih jalan atau tidak. IBP alhamdulillah sekarang malah tambah sudah jalan. Kalau kemarin itu kan IBP nggak masuk ke naungan Oskel, cuman beda. Sekarang alhamdulillah sudah dimasukkan ke. Jadi saat itu muncul IBP, Javanes Corner sama Alam Taro. Yang Javanes sama Alam Taro ini kurang berhasil. Yang masih kan IBP. Kalau mungkin nanti dimunculkan lagi bisa, atau nanti dikaji lagi bisa, itu terserah kalian selaku pemangku jabatan saat ini kan seperti itu. Ya kayak Alam Taro sekarang alhamdulillah sudah masuk ke naungan Oskem. Berarti masih ada? Alhamdulillah masih ada. Saya kira sudah. Malah sekarang tambah berjalan. Misal kayak nanti di jadwal hari Sabtu yang mimpin adzan ini pasca berapa, nanti pasca itu misal pasca 5 wajib ngambil mic di kampus ya adzan, atau nanti iya. Yang penting ada kegiatan lah. Enggak hanya sholawatan atau bersih-bersih di luar di asrama kita terapin. Cuma kaget aja kok masih hidup aja itu. Alhamdulillah orangnya masih sehat semua. Ya alhamdulillah. Tak kira itu sudah punah kan. Karena saya pribadi juga pesimis kalau itu bisa berhasil. Kalau masih bertahan hidup aja sudah berhasil itu. Masih bernafas saja alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Mas Arin saat itu kan kita itu pengen membuat perpustakaan kan gitu. Tapi untuk memulai perpustakaan itu harus dari sedikit-sedikit. Karena dana untuk perpustakaan itu tidak kecil loh. Kita bawa 25 juta itu paling satu lemari aja gak full. Bawa 25 juta itu paling satu lemari ini gak full. 25 juta, 100 juta itu kurang kan? Jadi saat itu kita mengumpulkan dana kan, banyak dana akhirnya terkumpul. Kita beli buku, kita cicil satu-satu. Di samping saya juga kasih buku.
Jadi saya belanja dulu ke Gramedia, terus ke Jogja untuk cari-cari buku. Lah di tengah perjalanan itu ketika dalam proses mencari buku awal-awal itu, saya kan dulu kan masih zamannya Facebook ya, belum WA. Saya buat Facebook. Maktabah Santri Iliyin, disingkat Mas Arin gitu. Saya buat Facebook itu saja, usil aslinya. Terus kemudian sama anak-anak malah dikasih nama Mas Arin. Ya antara malu sama senang kan gitu. Senang mungkin sebagai penghargaan, tapi malu ngapain juga kan gitu. Minta donasi. Mas Arin. Lah saat itu saya meminta itu Ustadz Febri kan ya, Ustadz Febri. Jadi saat itu saya nyuruh Ustadz Febri untuk buat kotak kan gitu. Karena kadang kita punya uang 100, punya uang 500. Itu kan kita anggap remeh. Tapi kalau ada kotak-kotak mungkin kita mau masukkan kotak. Nah Febri saat itu nulis kotak hanya buat Mas Arin gitu. Orang-orang dikira itu dana buat saya kan gitu. Donasi Mas Arin. Orang-orang mengira itu dana buat saya ngapain juga. Ada santri yang datengin jenengan langsung. Akhirnya kemudian redaksinya kan diganti semua sih. Perpustakaan. Nah, cuma kemudian istilah Mas Arin itu ya tidak tahu kok sampai sekarang. Kalau mau diganti juga serah. Nah saat itu yang edit logo Mas Arin itu Ustadz Makmun. Jadi ada logo Mas Arin yang hijau itu, kemudian ada orang yang baca buku, hidungnya agak panjang. Itu sebetulnya Ustadz Hafid itu. Jadi logo Mas Arin hijau. Ustadz Hafid Bawean. Jadi ada logo hijau itu tulisan Mas Arin yang pakai Latin itu kan ya. Terus ada orang berdiri baca buku itu sebetulnya fotonya Ustadz Hafid. Ya itu nanti kalau penasaran bisa dilihat logo Mas Arin itu, lihat hidungnya Ustadz Hafid apa enggak ya, nanti bisa dilihat. Jadi itu pakai logonya pakai Ustadz Hafid ketika lagi baca Quran atau baca apa di foto, dimasukkan, dieditkan di logo Mas Arin. Jadi kalau secara peresmian pemberian nama saya tidak memberi nama untuk Mas Arin itu. Saya hanya guyon di Facebook itu saja. Maktabah Santri Iliyin, Mas Arin. Anak-anak yang menganggap serius. Ya nggak tahu juga. Mereka mungkin karena saat itu kan saya kan bukan kepala daerah ya. Saat itu kan zamannya Ustadz Lukman, Ustadz Iqbal. Jadi penentu nanti keputusan kan mereka kan gitu. Saya kan cuma usil kan gitu. Saya tanya Ustadz Lukman, dulu jadinya ke Mas Arin? Ya tidak apa-apa, bagus jadi. Nah itu udah cerita tentang organisasi semuanya. Kalau bicara tentang pasca, mungkin nggak tahu juga semuanya udah tahu apa belum. Kalau mungkin saya pribadi mungkin udah tahu tapi kurang jelas. Sekarang kan bicara tentang pasca itu, pasca punya slogan yang namanya ingin pasca berbudi pekerti berilmu tinggi. Nah, kenapa dan siapa pembentuk atau yang mencetus nama atau slogan Ilin Pasca Amselati berbudi pekerti berilmu tinggi? Jadi saat itu kami rapat ya. Walaupun saya tidak menjabat struktural di Iliyin, tapi saya tidurnya di sana, jadi sering diajak rapat ya Ustadz Lukman, Ustadz Misbah gitu. Jadi saat itu kita rapat mengenai ayo bentuk logo dan slogan. Rapat di Kambing, di kampus yang ini nih, kampus kalian yang baru, yang sekarang ini. Ayo kita buat slogan, kita rapat, ayo buat slogan sama logo, gitu. Untuk logo diatasi dengan kita membeli logo lah saat itu kan. Jadi membeli logo, terus untuk slogannya kita kasih apa kan gitu. Yang lain memunculkan, pokoknya harus terkait dengan ilmu dan budi pekerti atau ilmu dan akhlak. Jadi mencari kata-kata itu sesuatu yang susah kan gitu. Rapat lama akhirnya muncul dari ide Ustadz Sofyan Sajidin saat itu pengurus kampus, bagaimana agar Iliyin berbudi pekerti berilmu tinggi kan gitu.
Maka budi pekerti didahulukan, baru kemudian ilmu. Berbudi pekerti, berilmu tinggi. Akhirnya sama-sama I kan bagus. Berbudi pekerti, berilmu Ingin tinggi. pasca Amsulati berbudi pekerti Berilmu tinggi. Akhirnya disepakati bersama. Karena itu satu-satunya kata yang bisa merangkum merangkul atau merangkum antara akhlak dan ilmu. Akhirnya muncullah berbudi pekerti, berilmu tinggi. Dan itu justru bersama itu. Jadi muncul dari seorang ustadz yang namanya Sofyan Sajidin itu. itu berarti ketika Ustadz yang Sajidin itu berbudi pekerti berilmu tinggi, fik itu loh. Ya disepakati dong. Oh, ini ada usulan bagus, ini gimana? Sepakati kan gitu. Akhirnya slogan tersebut sampai sekarang. Atau kalau kalian mau membuat slogan baru ya terserah itu. Atau diarabkan misalnya terserah. Ya. Itu kan bebas-bebasnya pemimpin sekarang. Jadi untuk melakukan program baru atau melakukan ide-ide baru itu boleh-boleh saja. Sudah bicara tentang pasca, organisasi dan pengalaman-pengalaman. Mungkin kalau sekarang kita maksudnya singgung ke masalah program. Mungkin kalau pendapat jenengan, apa sih keistimewaan program Pasca Amsulati yang sekarang keistimewaannya? Kalau kita boleh tahu. Ya bagi saya tentu istimewa ya. Anda dilatih mulai dari kecil membawa kitab-kitab besar. Itu sudah latihan mental yang bagus dari kecil. Bahkan kalau orang-orang luar pun yang tua-tua minder megang kitab itu dan Anda santai-santai saja kan. Ini sebuah program yang bagi kita istimewa. Dan lagi setelah misalnya muncul program kompetisi dan kompetensi. Ini kan bisa dilihat lah secara kegiatan. Nanti malam ada halako, malam ada anak masih belajar sendiri. Bahkan misalnya ketika mau kerja dia masih bawa buku. Bahkan yang pembimbingnya pun berusaha mati-matian agar anaknya kemudian bisa memahami materi. Itu kan sebuah iklim yang bagus, sebuah iklim yang istimewa. Jadi pasca itu sudah istimewa tanpa kamu jelaskan panjang lebar pun memang itu secara situasi, kondisi, lingkungan itu sudah istimewa. Coba lihat kalau malam itu betapa antusiasnya anak-anak dalam keilmuan, baik lewat musyawarah, ada yang belajar sendiri, ada yang nanti tanya guru, ada yang setoran. Jadi iklim keilmuan, situasi menambah pengetahuan selalu ada di pasca, dan ini yang istimewa. Ya nanti perlu diketahui untuk mungkin alumni yang pasca. Kalau sekarang setoran itu manusia, jamnya itu ditaruh habis hajat dan musyawarah itu habis sholat hajat. Dan musyawarah itu setelah dari pesangrahan. Mungkin pesan dan harapan untuk santri pasca sekarang apa? Pesan dan harapan untuk santri pasca. Ya, tuangkan ide-ide Anda, karena saya yakin anak-anak sekarang itu kreativitasnya tinggi. Anda punya pemikiran, tuangkan, laksanakan. Anda punya ide, tuangkan, rapatkan, kemudian jalankan. Masalah itu nanti gagal, kurang berhasil, kurang sukses, itu hal yang biasa. Paling tidak Anda sudah mendapatkan pengalaman dari apa yang sudah Anda lakukan, dan itu nanti yang akan selalu membangun pasca ke depan. Karena anak-anak terbiasa untuk mencurahkan pemikirannya, anak-anak terbiasa untuk mencurahkan idenya. Jadi pasca tidak tergantung pada satu orang, tapi pasca bisa berjalan baik, bisa berkembang dengan baik oleh banyak individu, oleh banyak orang. Itu saya kira sekarang sudah dijalankan dengan banyak organisasi, sehingga yang menyokong pasca itu banyak. Yang menyokong pasca itu istimewa.
mereka banyak sekali dari berbagai organisasi ada, dari pengurus juga ikut terlibat kan gitu. Jadi kalau ada event-event acara selalu istimewa. Kenapa? Yang mikir didasari dari pemikiran banyak orang-orang. Kalau menurut jenengan, apakah santri pasca itu harus lulus pasca? Ya harus. Santri pasca harus lulus pasca kan seperti itu. Dalam artian apa? Supaya secara keilmuan itu paripurna, supaya keilmuan itu selesai, sempurna kan gitu. Ya walaupun tidak menafikan banyak orang yang boyong atau tidak lulus pasca dan juga bisa memberi kontribusi kan itu. Misalnya anak yang terlibat dalam organisasi, dia memberikan kontribusi banyak di organisasi tersebut untuk ilin, kemudian karena faktor-faktor yang lain akhirnya dia boyong. Kita tidak menafikan itu. Dalam artian ya boleh-boleh saja, tapi sebaiknya santri pasca harus lulus pasca. Itu bersemangat yang sekarang masih belajar di pasca. Santri pasca harus lulus pasca. Jangan takut gagal. Jika gagal, coba lagi. Kalau dari saya pribadi, jangan takut gagal ya. Semua orang itu pasti tidak ada orang yang tidak pernah merasakan kegagalan. Dan semua orang itu tidak ada yang mencintai kegagalan. Yang penting tetap semangat, tenang, kalem, kuasai, lulus pasca sebuah cita-cita. Ya, cukup sekian dari saya Agus Badamzani dan narasumber kami Al Ustadz Arenal. Terima kasih waktunya. Kita tutup ini pada malam hari ini. Selamat menonton, selamat malam bagi yang menontonnya malam, selamat siang netizen bagi yang menontonnya siang sambil rebahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.